Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tajalla bijamalihi wa kamalihi ala ajmali khalqihi wa akmali ibadihi, ala wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu fil azal Ahmad wa fil huluthi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma syi'ta wa adada ma radita. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwah fillah, kita sudah masuk, ini sudah lewat Syawal ya, sudah masuk bulan haram Dzulqa'dah. Semoga Allah memantapkan hati kita untuk semakin dekat kepadanya, amin rabbal alamin. Allah selalu dekat, namun hati selalu merasa jauh daripadanya. Maka kita memohon kepada Allah untuk menyingkap, mengangkat hijab-hijab qalbiyah, ruhiyah, nafsiyah, sehingga nahnu nadzuq qurbatahu, ya, kita merasakan dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini request dari Buya Asri, sahibut ta'lim ini. As-Sufi Al-Haq, daripada kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawa'id As-Sufiyah, yang disusun oleh Sidi Al-Imam Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Sya'rani Al-Mutawaffa Sanah 73 wa 900, ya, yang wafat 973. Masuk ke fasal As-Sufi Al-Haq. Nah, kita sering menyebut sufi, ya. Dan saya sering mengatakan kepada antum semua, lastu sufiyan, saya belum layak disebut sufi. Kita hanya natasyabbah bihim wa nattasil wa yattasil asadiduna wa tattasil asadiduna ilaihim. Dan alhamdulillah kita punya sanad-sanad guru yang bersambung kepada mereka. Semoga Allah mengizinkan kita mendapatkan warisan nur mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Karena sufi bagi kita, sufi itu pasti wali, bukan seperti yang digambarkan oleh kelompok yang tidak faham, yang menganggap sufi itu bid'ah, khurafat. Tidak. Indana sufi waliyun min awliya illah, pasti dia wali, dan sufi itu pasti arif billah, pasti dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun karena banyak hari ini orang ngaku-ngaku sok ahli marifat, ya, sok ahli thariqah, kolektor sanad, kolektor wirid, ya. Lalu seakan-akan yadda'i bi'annahu sufi. Ternyata itu sudah terjadi dari masa lalu, dan Al-Imam Sya'rani di Mesir melihat fakta itu, maka beliau menulis satu fasal yang penting yang kita baca sampai hari ini, yaitu As-Sufi Al-Haq, ya. Sufi yang hak. Dan kata sufi sudah muncul di zaman salafus saleh. Jadi ini mustalah, nanti antum cek, ya, di zaman salafus saleh sudah ada. Imam An-Nasai punya guru namanya Yahya As-Sufi, ya. Dan Imam Syafi'i ada dua riwayat yang masyhur. Pertama, beliau mengatakan jangan kamu seperti sufi yang suka tidur, suka pemalas, kasulun, nawamun, ya. Ternyata yang dia maksud adalah sufi palsu.
Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Qushairi dengan sanad yang bersambung kepada Imam Syafi'i, beliau mengatakan akhadtu min sufi, saya mengambil dari sufi kalimatain, dua kalimat. Al-waqtu saif, masih ingat nih pelajaran sebelumnya, waktu itu pedang, jika engkau tidak menggunakannya maka engkau akan dilukainya. Jadi itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah as-sufi al-haq, sufi yang al-haq, bukan sufi yang kadzib. Jadi ada orang yang sebenarnya dia pemalas tapi dia gayaan seperti sufi, padahal dia sebenarnya pemalas, ya. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah untuk limpahan nur dari baginda Nabi Muhammad SAW, sang nur. Dan juga pengarang kitab ini Al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani dengan sanad-sanad kita yang bersambung dengan beliau. Dan untuk kolbu kita masing-masing, pikiran kita, semoga Allah memfutuh pikiran kolbu ini, menerima nur ilmu darinya. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. وبسندنا إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني قال الصوفي الحق, sufi yang hakiki, yang hak, the real sufi, kira-kira begitu kalau diterjemah bahasa orang putihnya, bahasa sanalah. Fa inna haqiqatas sufi huwa alimun amila bi'ilmih. Hakikat sufi itu dua aja, huwa alimun, alim berilmu, amila bi'ilmih, dia senantiasa berusaha mengamalkan ilmunya. Oke, sederhana toh sufi. Jadi apa itu sufi? Alimun amila atau ya'mal bi'ilmih, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Oleh karenanya berilmu saja dalam pengertian berwawasan tidak cukup. Maka la yakunu al-alim aliman hatta ya'mal bi'ilmih. Itu perkataan yang mansub ila Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang itu tidak disebut alim sampai dia terbukti mengamalkan ilmunya. Ay ala wajhil ikhlas la ghair. Maksudnya dia beramal dengan ilmunya, beramal dengan ikhlas, la ghair, bukan ghair. Ikhlasnya sufi lain dengan ikhlasnya ahli wirid biasa. Ikhlasnya sufi innama yaqsud ridallah tabaraka wa ta'ala wala yatlub siwa. Ya, dia hanya menginginkan ridha Allah, tidak menginginkan selainnya. Bahkan bagi sufi, inilah hakikat kitab hikam, engkau tidak perlu meminta ganjaran pahala. Kenapa? Engkau diizinkan mencicipi amalan itu dan Allah istiqomahkan di situ, itu sudah jaza, itu sudah balasan. Maka orang yang sadar itu, itulah sufi menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La ghair, nggak ada lagi, kira-kira begitu. Falaisa ilmu tasawuf illa ma'rifatu tariqil wusuli ila al-amali bil ikhlas la ghair. Maka ilmu tasawuf bukanlah teorisasi, diskusi seminar, ya, apalagi debat, apalagi bahsul masail, nggak masuk. Sufi itu ilmunya apa? Ma'rifatut tariqil wusul ila al-amal bil ikhlas, mengetahui jalan mencapai amal dengan ikhlas. Maka tariqul wusul ila al-amal bil ikhlas, jalan pintas supaya kita mencapai ikhlas, itu nggak ada lagi ila ma'rifatul ma'bud. Belum ditulis ya. Biar tulus gimana Bu ya?
kita biar tulus beramal gimana? Kita masih tahu kita sedang berbuat untuk siapa. Kalau ikhlasnya orang awam, dia tahu dia dapat pahala berapa, dia dibayar berapa. Itu ikhlas awam. Maka antum baru mau beramal, begini nama guru, kiai. Ente amalin sholat 1000, pasti jadi orang kaya. Maka dia bersolawat karena ingin kaya. Itu ikhlasul awam. Ikhlasnya langsung, oh bisa kaya tuh pakai sholawat. Tapi lain dengan orang-orang yang sufi. As-sufi, maka perhatikan ayatnya kalau sholawat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawat dan salamlah kepadanya. Taslima, bukan salama. Apa bedanya? Wasallimu, belakangnya apa? Kan seharusnya Allahumma sholli wa sallim. Ya, kalau salama, assalamu alaika, kan gitu harusnya. Assalam, salama. Apa beda salaman dengan tasliman? Salam cukup mengatakan assalamu alaika ya Rasulullah, menyapa beliau. Tapi kalau taslima, antufniya fi mahabbatihi, engkau fana dalam mencintainya. Ayyastaghriqa as-salik fi mahabbati zatihi al-muhammadiyah. Leburlah si salik, si murid dalam mencintai zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut dengan sholawat. Taslima. Itu beda salam dengan taslim. Itu beda salam dengan taslim. Maka perintahnya taslima. Ya, kita bermohon semoga Allah mau anugerah itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi apa ilmu tasawuf? Ini rame waktu di kampus, waktu saya masih ngajar di kampus, ya, di kampus kita dekat sini. Waktu mau dibuka jurusan tasawuf atau ilmu tasawuf, ada beberapa dosen yang sudah bertarekat, dia ngerti. Apa kata dia? Jangan sebut tasawuf, sebut ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu diskus, baca kitab, diskusi, debat. Hulul ittihad adalah usul menurut fulan, berbeda menurut fulan. Itu diskusi tentang ilmu tasawuf. Tapi belakangan kata ilmu hilang. Dan alhamdulillah kita bersyukur di UIN sudah ada. Dulu lebih duluan IAIN Bonjol, Imam Bonjol. Cuma dulu digabung antara tasawuf dan psikologi. Sekarang berpisah, ya. Jadi itu keren itu, ya. Tapi lebih keren lagi Syekh Qadirun Yahya. Dia buat sendiri fakultas ilmu tasawuf dan metafisika. Allah yarham wa yuqaddisu. Amin ya rabbal alamin. Makbarahnya ternyata dekat dengan tempat tinggalnya Buya Yunal, Surah Qutbul Amin. Thariqat dia Khalidiyah, ya. Naqsyabandiyah Khalid, sama dengan yang kita amalkan. Bedanya beliau menjelaskan fenomena zikir itu dengan ilmu fisika yang dia pahami dulu. Makanya Van Brunezen bilang, wah ini ilmu fisika yang diajarin zaman Belanda nih katanya. Nggak tahu itu ejekan atau pujian, wallahu a'lam. Maka kalau ada hari ini orang yang mengklaim setara dengan beliau dan ngaku murid beliau yang diangkat jadi mursyid atau menjadi perantara mutlak menuju Allah, fahuwa kadzibun, karena beliau setahu saya tidak mengijazahkan mutlak murid-muridnya. Enggak, cuma mengangkat apa istilahnya, tetua-tetua dengan istilah ya. Mungkin ada anaknya teman tuh, ya wallahu alam, ya. Kita nggak mau masuk. Cuma ada orang hari ini ngaku-ngaku paling ahli marifat, kayak dia satu-satunya orang paling kenal Allah. Antum tahulah siapa orangnya, dan masuk sosial media langsung ganti kopiah dia. Nantang-nantang kita. Ya, bagi saya udahlah, ente ambil aja, itu mau ambil baiat ente ambil.
ente mau nalkin orang ambil, mau jadi wasilah satu-satunya di dunia, monggo silakan. Ya, karena ini teorinya Syekh Qadruddin Yahya. Apa teorinya? Untuk kepada Allah kita nggak sanggup, pasti kebakar. Ya, seandainya Allah mentajalikan dirinya secara mutlak, maka alam semesta ini terbakar, hancur. Maka mesti ada wasilah. Teori ini benar. Teorinya apa? Pakai wasilah. Dan wasilah mutlak adalah baginda Rasulullah SAW, lalu pewaris-pewarisnya. Ya. Nah, kita enggak klaim-klaim gitu, walaupun alhamdulillah ya ijazah thariqat lengkap lah, ya. SIM-nya banyak ya. Naqsyabandi aja Buya Aldomnya ada beberapa ini. Ada lah kita, tapi emang usul itu di kertas. Sini, gua buatin 100 nih. Enggak ada urusan kertas itu. Usul itu urusan ruhnya, ya. Nyambung dengan rohaniah Rasulullah SAW. Ya. Falau amila al-alim bi'ilmihi ala wajhil ikhlas kana huwa sufi haqqan. Jadi siapa itu sufi? Orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Oh, jangan ente bisa baca kitab terus langsung menjadi beramal. Tunggu dulu. Inilah lucunya orang baca kitab Ihya tapi nggak mau bermursyid. Padahal pengarang kitab Ihya bisa nulis Ihya setelah bermursyid. Aneh mah thariqah ngaji-ngaji. Kalimat thariqah aneh ngaji bukan untuk menolak bermursyid. Justru itu kalau ngaji, berilmu, ngaji berarti ada syekhnya dong. Ada syekhnya, ada muallimnya. Saya thariqatnya ngaji ilmu, berarti ada muallimnya dong. Masa kita gurunya, kita muridnya? Tamak bener ya. Waqad kana Sidi Ibrahim ad-Dusuqi, bukan Dasuqi. Dawami. Ya, kalau udah Suki itu orang kampung Dawami itu. Itu gimana? Apa? Bencana kalau itu? Kelar. Kita kirim Fatihah ya untuk khususnya kampung kita, kampung kami, kampung Buya-Buya ini di Sumatera Barat yang terkena musibah malam hari, tengah malam, lahar dingin dan galodo ya. Semoga yang masih hidup Allah berikan keikhlasan, ketabahan, dan yang sudah wafat Allah jadikan mereka syahid. Dan semoga Allah menolak bala sebagaimana layaknya dengan Rahman Rahimnya. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya Nusras syaratul imam ta'ala amin. Waqad kana Sidi Ibrahim ad-Dusuqi radhiyallahu ta'ala anhu. Man huwa Ibrahim ad-Dusuqi? Ibrahim ad-Dusuqi ini meninggalnya umurnya nggak nyampe 45 ya. 42 atau 43. Lakinnahu min kibaril aqtab. Wali kutub yang besar di zamannya, dan thariqahnya Dusuqiyah yang sekarang seingat saya di Mesir namanya Burhamiyah ya. Sidi Ibrahim ad-Dusuqi ini punya kalam-kalam yang tajam sekali, mengkritisi orang-orang alim yang sombong, orang-orang alim yang terhijab dengan ilmunya. Ilmu itu sifat Allah, seharusnya dia berilmu, dia semakin dekat kepada Allah. Tapi sekarang faktanya orang kalau pinter baca kitab malah tambah terhijab dengan ilmunya. Nah, kata Sidi Ibrahim ad-Dusuqi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, "Law anna al-'alim", seandainya orang alim, "Law anna al-'alima ata ila as-sufiyyah khalisan min al-'ilali wal amrad", seandainya orang alim datang kepada para sufi, para mursyid ahli thariqah, khalisan, hatinya terbebas dari ilal, penyakit-penyakit ruhani, penyakit-penyakit kejiwaan,
wal amrad, penyakit-penyakit kolbu, iri, dengki, su'uzon, merasa kibir, ya, merasa lebih tinggi ilmunya, merasa dirinya lebih alim, menguji-nguji kemakrifatan orang, menguji-nguji tarekat orang. Seandainya perasaan itu hilang, la awsaluhu ila hadratillahi fi lahzah. Itu orang dilempar sama si mursyid langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambil, tetap langsung nyampe. Ayo sini, masuk langsung. Tapi kan gak begitu ente datang ke orang sufi. Datang ingin membuktikan dulu ini benar gak dia sufi ini. Membangun su'uzan. Ta'ti ilaihim binan ala su'uzan bihim. Itu muskilahnya. Kita datang kepada sufi, tapi batin ini su'uzan kepada mereka. Apa kata beliau? Fi lahzah. Cukup satu lahzah ente usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Cuma diklik dikit, dia selesai. Karena itu karamat ummah Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW, karamatnya bukan mindahin istana Bilqis, bukan belah laut, bukan ngancurin gunung. Enggak. Apa karamah ummah Muhammadiyah? Ayyuqallibal qulub biyadir rahmaniyah. Dia ubah hati si murid dengan izin tangan Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka sudah fana fi rahmanitillahi tabaraka wa ta'ala. Maka murid kalau datang ke sufi dengan adab ini, adab nggak ada suzon di kolbunya, filahlah asbaha waliyan. Itu maksudnya. Jadi kalau orang nanya, emang sulit nggak jadi wali? Enggak sulit. Ente datang ke wali, husnuzan nama mereka, pasti jadi wali. Itu maksud Sidi Ibrahim Ad-Dusuqi. Maka ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahizu ya, perhatiin. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'at tasdiq wa taslim. Orang kalau mandang Nabi, dia percaya dan dia berserah hak qalbunya kepada Allah, tasdik kepada beliau. Asbaha sahabiyan, maka dia menjadi sahabi walaupun satu lahzah. Maka sahabat yang haji tahun 10 Hijriah jumlahnya kalau dihitung 124.000, walau lahzah, walaupun mereka mandang cuma sesaat langsung jadi wali. Asbab apa? Tasdik dan taslim. Dan itu akan terjadi pada wali-wali kutub kalau kita berkunjung kepada mereka. Fi lahzah asbahta waliya. Ya. Satu sesaat saja kita memandang mereka, berkunjung kepada mereka, kita dimasukkan ke dalam lingkungan dairatul walayah. Ya. Itu maksud Sidi Ibrahim Ad-Dusuqi. Itulah karamah ummah Muhammadiyah. Ini yang hadis yang sering saya bacakan. Man awliya Allah, man awliya Allah, wahai Rasulullah, siapa wali Allah? Hadis Ibnu Majah, Ahmad dan lain dengan riwayat yang berbagai macam redaksi. Faqala man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika mereka dipandang, dilihat, maka memandang, melihat mereka menghantarkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat nanti rahmaniyah Allah pada dirinya. Ya. Maka orang langsung bergetar kalbunya, langsung terasa nikmat, ya. Ada lazzah, ada kenikmatan yang luar biasa dengan murafaqah mereka. Ya. Radhiyallahu ta'ala an Sidi Ibrahim Ad-Dusuqi. Lalu apa lagi kata mereka? Walakinnahu atahum bi amradin wa ilalin zahirah wa batinah min da'wal ilm. Tapi faktanya kita ini datang ke orang-orang yang memegang ilmu kewalian, hatinya berpenyakit, penuh su'uzan, ya, min da'wal ilm, karena merasa ente ahli ilmu, ahli kitab, wa mahabbatid dunya wa syahawatiha, ingin popularitas duniawi, wa batinuhu mamlu' minal hasad, maka dia datang kepada wali-wali Allah, kalbunya dipenuhi dengan iri dan dengki.
Ya, saya mau tanya mantum. Tadi Ibrahim Ad-Dusuki wafatnya sekitar umur 43. Berarti dia jadi wali kapan? Remaja. Dia sudah jadi wali itu dari lahir sudah wali. Cuma Allah yabtalihi. Allah ya ibtila dulu, orang ini diimtihan dulu oleh Allah. Namun sekali dia wali, selama-lamanya dia wali. Mau gimana juga terbalik lagi, kecuali dia wali am, wali umum. Tapi kalau wali khas tidak. Ya, mau dia ngapain juga akan balik. Nah, itu yang dikatakan dalam riwayat yang oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at dianggap dhaif, maudhu' ya. Ini uniknya Imam Suyuti, salah satu wali di kalangan muhadditsin, mufassirin. Al-Mawdu'at itu kemudian dia cari ini enggak maudhu' ini. Maka dia kasih judul kitab baru Al-La'ali Al-Masnu'ah. Apa terjemahan? Mutiara yang terbuat dari kitab Al-Mawdu'at. Maksudnya apa? Nah, di muqaddimah disebutkan ada hadis yang disebutkan maudhu' oleh Ibnu Jauzi, padahal dia nggak maudhu'. Dia mungkin dhaif aja, bahkan hasan, bahkan minas sihah, hadis yang sahih. Makanya saya suka baca itu kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah, unik dia. Salah satunya tentang bab akal. Ya, dan disebutkan di satu riwayat Ibnu Jauzi mengatakan hadis ini maudhu'. Ya, jadi kalau orang tahu hebat akal dia, la yadurruhu dhanbuh, dosa dia nggak akan merusak dirinya. Riwayat ini dimaudhu'kan oleh Ibnu Jauzi. Datang Imam Suyuti, apa kata Suyuti? La rawaina min turuq iddah, disebutin banyak sekali. Ternyata hadisnya hasan li ghairihi. Ya, dan hadis itu sahih. Jadi orang kalau berakal, la yadurruhu dhanbuh, dia kalau berdosa dia nggak terpuruk, dia langsung balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau abid kurang ilmu, ahli ibadah kurang ilmu, sekali maksiat maka terjebak terus ke maksiat, dia sulit balik. Ya, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah yukmil uqulana, Allah sempurnakan akal kita. Inilah yang disebut oleh Imam Ibrahim Ad-Dusuki, kemudian oleh Imam Ibn Athaillah. Apa kata beliau? Masih alimkah orang alim yang mengikuti hawanya, ya, penyakit kolbunya? Masih jahilkah mursyid yang tidak alim menurut ente, tapi dia tidak mengikuti nafsunya? Kita kan kira nafsu itu pengen banyak duit, itu mah nafsu awam. Nafsu paling besar itu nafsu hubbul jah, suka banyak pengikut, suka popularitas, suka pujian orang, takut dicaci maki orang. Itu paling gawat, ya. Itu paling gila. Kalau suka duit mah sama ke orang awam, biasa, itu standar itu. Ya. Apalagi kata beliau, ya, tapi batinuhu mamlu' minal hasad wal makr wal khida' wal hiqd wal ghish wa ghairi dhalik, falidhalika ya amaruhu bi'ilaj dzalika litatahhar minhu fa innaha akhlaqus syayatin. Ya, tapi sayangnya orang-orang alim yang katanya alim, bisa baca kitab, jago debat, mengerti referensi yang banyak, ketika masuk ke para wali, para sufi, mereka ada penyakit hasad, makar. Makar itu apa? Cari-cari kelemahan, mau makar. Nah, dia mau makar. Nah, itu maksudnya apa? Mau ngancurin orang tapi dengan cara seakan-akan dia baik gitu. Ya. Ya, sistematis, kayaknya ilmiah. Wal khida, mau menipu, menjebak. Wal hiqd, apa makna hiqd? Dengki, hati busuk. Ya, wal ghish sama, ya. Ghish itu kalau orang dalam muamalat dia memark up gitu, ya kan?
memerkap sesuatu. Ini sama, tapi ini dalam bab qalbiyah. Ya. Contoh nih, ada orang ngaku-ngaku saya sudah khatam itu kitab, nggak ada itu. Nah, itu minal ghish. Hati-hati. Nggak ada di madrasah Ahlus Sunnah itu minal ghish. Emang ente tahu semua madrasah Ahlus Sunnah? Oleh karena itu, orang alim kalau mau datang ke sufi, diperintahkan pertama kali oleh si sufi ngapain? Mengobati penyakit kolbunya dulu. Karena akhlak apa tadi? Iri, dengki, makar, menipu, sombong itu akhlak syayatin. Jadi seorang wali ngomong ke saya, setan itu sifat. Selama sifat itu ada padamu, fa anta minhum, maka kamu bagian dari mereka. Barulah kita faham, itu 2019 saya dapat kalam itu dari seorang syekh. Selama sifat itu ada pada kita, maka kita bagian dari syaitan. Makanya ayatnya kan, syayatinul jinni wal ins. Syaitan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Yang ngasih was-was itu nggak hanya jin. Was-was paling bahaya sekarang nonton YouTube dan TikTok. Ya, ada murid bagus ilmunya, jalannya udah bagus, khidmatnya, cuma karena baca Facebook, dengerin TikTok, orang kemudian menghujat gurunya atau menghujat kawan dia atau menghujat tarekat dia, itu langsung syak, was-was. Dan banyak yang datang kepada saya mempersoalkan guru dia dan ingin pindah ke torikot kita. Loh, saya bilang, kamu sama guru belum beres, apalagi sama guru sama kita. Kalau dia bisa mencari kesalahan gurunya, apalagi kesalahan kita. Jadi jangan, Buya, kita dari awal seperti Buya lihat, tidak semua orang minta talqin kita talqin. Why? Limada? Karena kita bukan agent, kita bukan MLM, ya, kita bukan marketing. Bagi kita lolos orang di situ babnya al-ilm. Jadi mohon maaf kepada ikhwah saudara-saudariku yang udah ngebet pengen ditalkin, kok nggak ditalkin. Ya. Babnya apa? Babnya ilaji dulu, dibersihin dulu itu. Kok ada orang baru datang dia langsung natal? Ya itulah rezeki dia, berarti dia masuk ke bab yang disebut Sidi Ibrahim ad-Dusuki. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waqad awdahna dzalika, ini juga beliau sebutkan dalam kitab Uhud Muhammadiyah yang judulnya Masyarikul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhud Al-Muhammadiyah. Jadi beliau ini ada kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah, perjanjian-perjanjian dalam ajaran Thariqah Muhammadiyah, Thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun thariqahnya, manhajnya itu. Dan beliau menyebutkan salah satunya ini. Ini berat nih kalam Ibrahim Dusuki ini. Berat ya, aplikasi. Dan beliau bicara begitu sebelum berumur 43 loh ya. Sekarang ini muncul orang-orang Masya Allah yang umurnya muda-muda ya. Tapi kita melihat fihi walaya, Masya Allah. Saya nggak usah sebut lah ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Di situ mata batin kita kebuka. Allah kalau mau mah nggak melihat umur. Kalau mau mengangkat seorang, nggak perlu melihat umurnya, nggak perlu melihat nasabnya. Ya. Jika dia berkehendak mengangkatnya, Allah angkatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Paragraf berikut itu isinya sama dengan yang kita jelaskan barusan, ya. Ini yang langsung dicoret sama Buya Asfi nih. Kana Sidi Abdul Abbas Al-Mursi bawahnya. Tahu nih, ini Buya yang nyoret bukan ya? Wa kana Sidi Abdul Abbas Al-Mursi rahmatullah alaihi. Siapa Sidi Abdul Abbas Al-Mursi? Manhub? Guru Sidi Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah kita ke sana
itu Umi juga ke sana tuh langsung jazab deh. Kita bilang orang lagi hamil, itu langsung si bayi yang di dalam kayak orang mau lahir. Apa namanya kalau orang mau lahir itu namanya kontraksi, padahal belum bulannya. Wah, saya udah cemas saja. Tapi ketika tawajuh lagi, oh belum, tenang. Maka hari esok jadwal kita ke Imam Syazili, bertiga berempat sama beliau nih. Saya bilang udah istirahat fi funduk, ya kelas istirahat. Ya udah selesai. Tapi itu hari dahsyat, ya. Ya. Sidi Abu Abbas Al-Mursi rahmatullah alaihi yaqul umdatu ahwalil murid. Kita ini jadi murid pun mungkin belum pantas. Tapi semoga kita diizinkan Allah menjadi murid, ya. Pegangannya murid apa? Umdatu ahwalil murid. Apa pegangan batinnya? Sidquhu fi mahabbati ustadih. Dia jujur sungguh-sungguh lahir batin mencintai gurunya. Ini bukan cinta syahwat, syahwat nafsiyah. Ini syahwat ruhiyah, ruhiyah ilmu. Ya. Jadi yang nanti anu sudah menikah terus istrinya seneng ngaji sama guru kita, jangan cemburu. Ya. Dia mahabbahnya mahabbah apa? Mahabbah ruhiyah. Kok kamu sering-sering nyebut nama dia sih? Gitu ya. Loh, itu orang kolbunya lagi nyambung sama kolbu gurunya. Gurunya itu wasilah kepada qalbu Rasulullah SAW. Maka sebenarnya yang dia rindu itu bukan orang itu, tapi nur baginda Rasulullah SAW. Inilah ittifaq bainal Ghazali wa Ibn Sina. Jadi Imam Ghazali ini kan mengkritisi Ibn Sina, tapi wa fi hadzal bab ittafaq. Apa kata Ibn Sina? Kullu khairin mahbubun ma'syuq ilaih. Setiap kebaikan akan dicinta dan dirindu. Wa sahibu kulli khair manhu Sayyidina Muhammad SAW wa warithuhu. Dan pemegang yang memegang kebaikan itu Nabi Muhammad SAW dan orang yang mewarisi kolbunya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya antum rindu sama guru. Bukan rindu kepada dia, tapi rindu kepada nur Rasulullah yang ada pada dia. Ya. Itulah rindu majnun kepada Laila, kata Buya Dr. Aldomin. Ini mulai nih Laila-lailaan nih Buya. Ya, salabat Laila. Yang kita dengerin setiap malam pas suluk, ya. Ya Allah. Apa indikator orang dia tasdik kepada gurunya? La yaqulu limaza. Kok guru saya begini? Kok dia begitu? Kok dia begini? Kalau masih begitu sama guru, terhijab. Maka kita harus cari guru yang lain yang ngobatin dulu. Nah, berarti kita kecepatan ketemu beliau. Ya. Makanya antum jangan ngebet ketemu wali. Ya. Cari dulu lah pintu-pintunya, syekh-syekh, orang-orang yang bisa menghantarkan kepadanya. Karena sudah banyak orang yang ngebet ketemu Rasulullah SAW. Gini doang Muhammad. Masa Muhammad yamshi fil aswaq, kata Yahudi. Masa Muhammad ke mall gitu, kata dia. Itu perkataan siapa? Yahudi. Nabi Muhammad kan basyarun, lakin la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia. Ana basyarun mithlukum. Itu perkataan beliau pada bab tawadhu. Tapi pada bab jalal, apa katanya? Yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu, ente enggak. Ya. Wa kullu murid khafa min ahadin minal khalq ma'a wujudi ustazihi fahuwa kadhibun fi istinadihi ilaihi. Setiap murid yang khawatir, takut kalau dia disebut murid Syekh Fulan, ketahuan nanti masih anu, saya ngaji ke Buya Aldomi, ya, fahuwa kadhibun, ini dia belum shadiq, dia masih kadzib, dia masih membohongi dirinya, bukan membohongi gurunya. Dia murid kadzib,
bukan murid shadiq. Jadi murid itu dua aja, murid shadiq, murid kazib. Murid yang dia membenarkan kolbunya, murid yang dia mendustai dirinya sendiri. Gimana? Antum takut nggak ketahuan ngaji ke beliau-beliau ini diribat? Serius? Ya. Kalau masih takut, berarti masih ya. فإن المريد مع شيخه كولد اللبوة في جحرها أفتراها تاركة ولدها لمن يريد اغتياله لا والله يا. وكان يقول لا تطالب الشيخ بأن يكون خاطره معكم بل طالبوا أنفسكم بأن يكون الشيخ في خاطركم. Ini Buya Asfi paling seneng nih. Kan kita sering nanya gini, guru kenal saya nggak ya? Ingat saya nggak ya? Sering gitu ya? Emang ente siapa? Aku kan sering ngaji. Nah, apalagi kalau ngomong, aku kan sering donasi. Iya, duduk depan. Saya kan sudah berjasa ke majelis. Ya salah. Apa kata beliau? La tutalibu syekh bi ayyakuna khatiruhu ma'akum. Jangan kamu menuntut supaya guru kepikiran kamu. Rempong tar ya. Wallahi, apalagi lawan jenis. Minta kawin nanti kalian. Ini kan kasih tahu. Iya. Maka jangan minta guru kepikiran kita. Karena guru itu kalau kepikiran, dia pikirannya nyambung sama kolbunya, kolbunya nyambung meruhnya, ruhnya nyambung dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nyambung kepada Allah. Udah kebawa kita. Oleh karenanya jangan kemudian berharap begitu, cukup kita berharap dapat limpahan nur kolbunya. Karena nur kolbunya dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kebawa kepikiran makan ya. Kepikiran coba kalau saya gawat sudah tuh. Maka yang dituntut apa? Ini yang disebut rabitatul syekh. Tuntutlah dirimu agar kepikiran gurumu setiap saat ya. Fi khatirkum fa'ala miqdari ma yakunu 'indakum takununa 'indahu. Seberapa kita kepikiran guru, sebanyak itulah guru nurnya melimpah ke kalbu kita. Ya. Dan nur itu nur siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Ya, li'anna himmatahu masrufatun ila hadratil haq, ini yang saya sebut tadi. Kenapa? Karena himmahnya guru terhubung kepada hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadratil haq, la ilaikum. Jadi kalbu beliau itu, guru-guru dia menghadapnya ke Allah, bukan ke kita. Kalau dia menghadap kepada kita, berarti kalbu dia membelakangi Allah. Ini bukan bab jihad, bab aqidah, ini bab zauq. Ya, Nabi kan pernah mengatakan jangan meludah ke depan karena Allah di depan. Itu bab aqidah, itu bab zauq. Ternyata bab zauq sudah Rasulullah SAW letakkan kaidahnya dalam Sahih Bukhari. Ya, Imam Bukhari kemudian meriwayatkannya. Fal murid huwa alladhi yata'allaq bi syaikhi la anna syaikhahu yata'allaq bihi. Maka muridlah yang mencoba untuk menta'alluqkan, mengkoneksikan kolbunya dengan syekh. Bukan syekh kita harap-harap supaya dia mengkoneksikan kolbunya kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di sini ini kejadian ya. Wa katsiran ma yaqa min ashabis sadiqin annahum yashhaduni ma'ahum fil biladil ba'idah ka Misr wa Makkah wal Madinah wal Rum. Banyak sekali murid melihat aku di kampung yang jauh, di Mesir, di Mekah, Madinah wal Rum, padahal beliau di rumahnya aja. Wa yasiruna yahlifuna billah annahum ra'uni. Mereka bersumpah, Tuan Syekh Sidi Abdul Wahab Syarani, saya betul-betul melihat Tuan. Ya, itu kejadian pada salah satu mursyid kita masih hidup. Muridnya naik bus, naik travel bu ya, travelnya guling di jurang, guling 3 kali. Dan dia bilang setiap kali itu mobil
balik, saya disambut oleh sang guru, masih hidup guru, saya boleh sebut namanya, disambut. Guling lagi yang kedua, disambut lagi. Yang ketiga disambut lagi. Maka semua orang berdarah-darah, patah-patah. Dia sendiri, ya. Padahal gurunya nggak tahu. Gurunya bingung. Alhamdulillah, yang terpuji hanyalah Allah. Jadi kalau guru bilang alhamdulillah bukan berarti dia narsis. Ya, dia sedang memulangkan alhamdulillah, alhamdulillah milik Allah. Fa'arif bidzalika sidqa irtibatihim biya. Jadi kalau kejadian di Buya nanti nih, ada murid melihat Buya di mana? Ini jawabannya. Aku jadi sadar bahwa si murid ini berarti betul-betul shadiq, sungguh-sungguh jujur menjadi muridku. Bukan muridka mukazib, ya. Fa inni ma alimtu anni ruhtu ila tilkal bilad, ya, karena setauku aku tidak ke sana, ya. Illa minhu walau kuntu ruhtu haqiqatan la kuntu a'lam bidzalik, karena kalau aku di sana pasti aku sadar. Nah, mursyid kita ngomong begitu, perasaan gua enggak ke sana deh, ya. Kok dia bilang begitu, ya? Faman sadaqa i'tiqaduhum tukhiluni, apa? Tukhilu, gimana baca ya? Dikhayalkan gitu. Diimajinasikan aku indahum. Tafa'ala yatafa'alu yutafa'alu yutakhayaluni, ya, indahum. Mereka akan masuk ke alam khayali rohani mereka bahwa aku bersama mereka. Wa kana Sidi Abdul Abbas Al-Mursi yaqul la yanbaghi an yakuna bain al-bulugh ustazihi awra min haythu al-amrad allati innahu li'anna shaykhahu tabibuh. Maka jangan ada, ya, ketidakjujuran dari si murid kepada guru dalam urusan penyakit hati. Kita harus jujur penyakit hati kita apa. Kayak dokter itu kalau dokternya hebat, apakah dia langsung tahu penyakit kita sekali lihat? Kan enggak. Ada yang bisa dilihat, ada yang dia tanya, kamu ngapain, habis ngapain? Sama si guru, ada yang tanya, ada yang Allah kasih tahu kalbunya langsung, ya. Wahalul murid al-batin aurah wa yajuzu kashfuha lit-tabib li daruratit tadawi. Jadi boleh, ya, membuka penyakit kalbu kita kepada guru, ya, tapi sepantasnya, yang pantas. Wala yanbaghi lahu ay yukallifa syaikhahu bi mukashafatihi bi uyubihi. Nah, jangan ngomong gini, kalau dia mursyid pasti dia tahu hati saya. Nah, banyak kan yang begitu? Ini kata Imam Sya'rani, nggak sepantasnya seorang murid membebani guru untuk mengetahui aib dia. Guru itu selalu berdoa, ya Allah, tutuplah aib muridku dariku. Jadi jangan kemudian ger-geran. Gue kan tahu, ya, penyakit kolbu saya. Iya. Ada yang datang gitu nggak ke Buya? Sering kan? Ya, betul, itu benar. Namun itu kita menuntut namanya, membebani guru. Guru tuh nggak hanya ngurusin kita, bro. Yang diurusin guru banyak. Lianna al-syakh munazzahuna fi kasyfin ittila' 'ala al-awrat. Karena guru mereka disucikan Allah, dibersihkan Allah dari menilik aurat. Liannahu kasyf syaitani. Karena itu diskasafnya syaitani. Kasaf syaitani. Jadi kalau saya suka ngelihat aibnya antum, masa lalu antum, itu berarti kasaf saya, kasaf syaitan. Ya. Maka bukalah sendiri. Jangan kemudian minta guru kita yang melihat. Ya. Khalas, azan al-muazzin. Yajibu alaihim at-taubah minhu. Jadi kalau ada guru ngelihat aib murid, pasti dia tobat. Pasti dia salat tobat. Wa su'alul hijab hatta la yaqa' basaruhum ala aurati ahli min khalqillah. Dan mereka selalu bermohon, ya Allah, tutuplah mata batin kami dari melihat aib hamba Engkau. Walaula anna al-murid yukhbiruhum bi ahwalil batinah ma 'arafuha minhu. Kalau bukanlah murid yang mengisahkan tentang dirinya, maka guru tidak akan mengetahuinya. Itulah rahasia kenapa tidak semua
masa lalu kita, batin kita diketahui oleh guru. Ya, walaupun secara nur itu bisa didetek. Lihat mata ketahuan, apalagi untuk salaman, lebih tahu lagi dia. Sama beres itu. Penutup nih, saya loncat ya. Wa kana yaqulu ihfaz kulla ma tasma'uhu min syaikhik. Ini penting sekali karena ribat tariqahnya al-ilm, tariqah kita ngaji. Ihfaz, jagalah, hafallah, ingat-ingatlah apa yang kamu dengar dari gurumu, walau lam tafhamhu halas sama', walaupun saat kamu mendengar kamu belum faham. Ya. Fa inna qalama qalbi syekhika rubama kataba fi qalbika ma la tafhamhu anta ma'nahu fil hal. Barangkali kolbu gurumu itu dia punya qalam ruhani yang dia bisa menulis di dalam luh qalbika, ya, lembaran kolbumu, di saat kamu belum faham, tapi dia menulis di kolbumu nanti wa fi waqtin ma, ya, di suatu saat Allah izinkan akal kita memahaminya, ya. Litafham ma'nahu fil mustaqbal, di masa depan, fahtafiz bihi hatta yaji'a awanu, maka jaga-jaga, ya. Inilah yang saya alami, mursyid-mursyid kita yang sudah wafat sebagian. Dulu ada hal yang kita tanya, beliau diam, ternyata pertanyaan saya isinya ingkar, beliau diam, itulah jawabannya. Jawabannya apa? Fa illam tafham al-yawm satafham ghadan. Kalau kamu nggak paham sekarang, kamu akan paham nanti. Ya, barangkali itu, ya, ikhwah yang bukan Allah. Ternyata nggak banyak yang bisa kita baca karena waktunya pendek sekali. Kita lanjut nanti pada salat maghrib, ya, insya. Pada isya pada maghrib. طيب. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم يا نور صل على سيدنا محمد نور على نور. اللهم املأ قلوبنا بنورك. اللهم املأ قلوبنا بنور محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, izinkan kalbu kami yang gelap ini mendapatkan nur Engkau, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur auratina bijamal sitrik. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan nurmu, keindahan sifatmu, keindahan asma'mu, dan zakirna ya Allah bilutfi rahmaniyatik. Ya Allah, jika kami lalai, tegurlah kami dengan kelembutanmu, jangan tegur kami dengan jalal keagunganmu. Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan. Langsung azan.